ya. Umurnya sekarang udah 38, jadi 39 tahun. Susah banget dari itu ya, Pak. ITB tapi masih nganggur. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Entah di jam kapan kalian nonton video ini. Selamat datang di channel gua Agus Muhammad dan selamat datang di obrolan pulang kerja. Obrolan pulang kerja ini apa sih? Obrolan pulang kerja ini ya video storytelling gue ngebahas tentang dunia kerja. Apa yang pengen gue omongin, apa yang pengen gue bicarakan, apa yang pengen gue diskusikan dan yang lagi viral gue omongin di obrolan pulang kerja. Jadi kalau nggak sibuk dan ya mungkin perlu teman ngobrol atau teman makan, teman tidur mungkin bisa nonton video ini. Oke? Di sini gue pengen bahas tentang video yang lagi viral di TikTok ya. Itu tentang lulusan ITB nih. Jadi di video ini ada ibu-ibu yang dia ini kayak gimana ya? Protes lah ya, bahwasanya suaminya ini lulusan ITB, umurnya 38 tahun, nganggur gitu loh. ITB tapi nganggur, kok bisa gitu kan. Dan anehnya dia bilang di edit video itu kalau gajian kan biasanya kita sebulan sekali, kalau sebulan 3 kali mungkin masyarakat akan bahagia. Gue nggak tahu tuh dia ngomong sama siapa, apa ngomong sama Pak Prabowo apa gue nggak tahu, tapi ya kayaknya menarik aja untuk kita bahas di video obrolan pulang kerja di channel gue. So kayak gimana, yuk kita bahas setelah video ini. Terkait dengan video tadi ya, yang lulusan ITB nganggur, itu gimana sebenarnya? Bukan hal yang aneh sih ya. Komen-komenannya pun lucu-lucu, ada yang bilang pilih-pilih lah dan segala macam, ada yang bilang lebih gampang anak SMA cari kerja, anak SMA-nya bilang susah juga. Kata anak SMA-nya, kata anak SMK-nya, kerja sekarang harus pakai calo. So ini gimana? Situasi seperti ini, fenomena seperti ini, kata gue sebenarnya wajar. Dan di situ kan dibahas bahwasanya di video ini si ibu itu bilang dia setuju kalau keputusan MK yang dulu kan ada orang Kerawang, laki-laki Kerawang yang ngegugat ke MK bahwasanya batas usia maksimal lowongan kerja itu jangan sampai cuman hanya di umur 25 gitu kan. Coba sampai umur 35 kayak di luar negeri, karena yang komen, wah di luar negeri bisa sampai umur 35, 40 segala macam. Dan itu ya apa ya? Kalau mau bandingin apple to apple. Kenapa sih kita seperti itu? Kenapa banyak yang nganggur? Kenapa lowongan kerja itu dibatasin? Apakah perusahaan menganggapnya umur 25 ke atas udah jompo apa gimana? Sebenarnya enggak. Kalau kita cek ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, angka pengangguran kita itu udah hampir 8 juta lah. Kalau sekarang di tahun 2024 itu, terakhir gue buka di Google itu, kita pengangguran sudah sampai 7,2 juta. Coba lu bayangin 7,2 juta. Lowongan kerjanya udah berapa? 4 juta kah? 5 juta? Bang, itu tugas pemerintah ya. Oh memang tugas pemerintah. Coba kita harus lihat realita yang ada. Di antara banyak pengangguran itu, yang pasti kan namanya perusahaan, kita punya usaha, kita punya pabrik, kita perlu dong ngambil karyawan-karyawan berkualitas. Kita perlu dong ngambil orang-orang yang bagus di antara 7,2 juta tersebut. Jadi wajar kalau banyak yang nganggur, apalagi lulusan ITB. Kok bisa kalah dengan lulusan mungkin yang perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang lainnya. Mungkin anak LP3I, anak BSI mungkin, kok bisa cepat dapat kerja mereka gitu kan. Yes, ada komen juga yang lebih ke spesifik, katanya mungkin karena pilih-pilih kerjaan jadi nggak kerja dia. Yes, itu juga masuk akal ya. Makanya teman-teman kalau yang baru lulus atau apa, coba aja lah, keterima dimanapun lu daftar aja selagi masih ada kesempatan. Karena balik lagi, angka pengangguran kita itu udah 7,2 juta. Aduh. Ini per sekarang gue lihat tuh 7,2 juta. Nggak tahu nanti ke depan 2025 ada angka lulusan baru, angka wisuda baru, ya kan? Para orang-orang atau teman-teman yang baru juga makin banyak lagi. Dia berkata kalau satu Jawa Barat ada 1 juta SMK, dan dengan 1 juta SMK itu ada misalkan 100.000 murid ya yang lulus, berarti 100.000 kali 1 juta. Itu angkanya udah 100 miliar pengangguran. Coba bayangin, makin banyak kan? Apakah semuanya bisa terserap? No. Industri kita ada berapa sih? Pabrik kita ada berapa? Makanya alasan pemerintah dengan adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ya fungsinya buat ini, mempercepat penyerapan tenaga kerja. Walaupun
untuk kesejahteraan tenaga kerja sendiri nggak terlalu dipikirin. Maksudnya gimana? Contohnya kerja magang. Kerja magang tuh sebenarnya nggak masuk dengan kehidupan manusia lah. Kerjanya sama, gajinya beda. Ada kita bahas ke masalah tadi yang ITB masih nganggur ya. Selain tadi karena pengangguran kita udah 7,2 juta, dan faktor kedua yaitu ya tadi yang pernah gue bahas di video sebelum-sebelumnya, bahwasanya Indonesia sekarang ini lagi dalam keadaan bonus demografi. Bonus demografi ini apa? Yaitu ya umuran yang 20-an itu udah banyak banget gitu loh. Kita dapat bonus di negara kita bahwasanya umur yang 20 itu banyak banget. Jadi otomatis perusahaan nyarinya di antara yang banyak 20 tahun itu, dia nyari yang berkualitas. Dia punya orang-orang yang punya skill. Bang, gimana gue punya skill kalau gue bisa kerja? Ya udah, lu bikin skill sendiri, lu upgrade skill lu sendiri tanpa harus masuk perusahaan. It's okay, it's easy. Banyak pelatihan di luar sana. Oke? Lagian juga kan kata Rocky Gerung itu, ijazah itu bukan tanda kalian ijazah itu hanya tanda kalian pernah sekolah, bukan tanda kalian pernah berpikir. Jadi ijazah itu nggak terlalu penting. Maksudnya bukan berarti sekolah itu nggak penting, nggak ya. Maksudnya yang paling penting adalah diri kita, skill kita gitu loh. Kalau kita punya skill yang bagus, perusahaan pasti cari kita. Simpelnya kan kayak gitu. Ya misalnya gini aja dah. Muhammad Salah ketika dia keluar dari Liverpool, itu bukan Muhammad Salah yang nyari-nyari klub-klub dia mau masuk kemana. Klub-klub luar itu yang nyari Muhammad Salah, yang ngajakin, lu mau nggak gabung ke klub gua, lu mau nggak gabung ke tim gua gitu kan. Bukan Muhammad Salah yang lamar kerja ke Barca, dia lamar kerja ke Real Madrid, dia mungkin lamar kerja ke Al-Nassr, kan nggak mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Ya balik lagi, karena dia punya skill, dia punya value, makanya teman-teman bikin di situ. Oke? Itu simpelnya. Ketiga ya, kenapa ngambil yang muda tadi bahasanya kan, kenapa ngambil yang muda-muda, kenapa yang tuh ya, otomatis kalau gue sendiri ya, jangan gue lah. Misalnya kalian punya perusahaan kalian lagi bergerak-geraknya nih, ketika kalian nyari orang, pasti kan nyari orang-orang yang muda, nyari orang-orang muda yang punya masih fresh, yang mungkin masih gampang dikendalikan. Kalau orang-orang yang mungkin di atas gitu, ya lebih beda aja gitu kan. Ya simpelnya gini nih, kalau kan masih perjaka ya, kalian perjaka dan laki-laki, pasti kan kalau kalian disuruh milih mana nih calon istri, yang muda apa yang tua, pasti kan cari yang muda. Simpelnya kayak gitu dah, biar kalian gak terlalu banyak komplain. Nah poinnya di situ. Jadi kalau wajar kalau kondisinya seperti ini, karena yang tadi angka pengangguran kita banyak karena bonus demografi, yang kedua karena bonus demografi itu ya wajar kalau perusahaan nyari yang lebih muda. Kalau kalian pengen cepat bekerja ya udah, itu tadi upgrade skill kalian, jangan pilih-pilih. Keterima di sini ambil aja udah, yang penting sebagai bahan pembelajaran kalian, sebagai bahan upgrade skill kalian, sebagai pengalaman kerja dulu deh. Karena yang dicari tuh itu dulu dah. Ibarat kata kalau ini lagi badai, yang penting lu naik ke kapal dulu. Ibarat kata lagi tsunami, lu naik dulu dah ke rumah yang lantainya 10, jadi lebih aman gitu kan. Yang penting ngamanin dulu deh ke tempat yang lebih tinggi. Masalah lu nanti berenang atau mungkin mau terbang itu urusan nanti, karena situasinya lagi bonus demografi. Yang penting lu punya skill dulu, punya pengalaman dulu. Kalau bahasa pemain bolanya tuh punya jam terbang dulu dah, jam main dulu, baru nanti mikir-mikir lagi ke depannya, biar gak nganggur kayak gini kasusnya. Dan komennya pun juga lucu-lucu kalau baca di komentar video itu ya. Ya so far saran gue ya itu tadi, perbagus atau upgrade skill kalian. Insya Allah perusahaan nyari kalian, bukan kalian nyari perusahaan. Kalaupun nyari juga nggak, insya Allah nggak susah-susah banget lah. Lebih mudah ketimbang teman-teman yang nggak punya skill. Karena di antara 7,2 juta tadi, gue yakin hanya sekian persennya aja yang punya skill. Hanya mungkin nggak sampai 2 juta teman-teman yang lebih berpikir gue harus punya skill nih, ketimbang membanggakan alma mater mereka, ketimbang membanggakan ijazah mereka. Gue mau lulusan SMK Negeri 1 ini, gue mau lulusan dari perguruan tinggi negeri ini, pasti cepat kerja. Padahal aktualnya, no. Kan nggak mungkin kan. Satu pabrik diisi orang-orang ITB semua. Satu pabrik nggak mungkin diisi sama orang-orang SMK Negeri 1 Karawang semua. Enggak. Dibagi-bagi dong. Nanti malah jadi dinasti di situ kan. Simpelnya kayak gitu. Jadi ya harap maklum dan perbanyakin berdoa juga, karena ikhtiar tanpa doa juga sama aja buta kan. Jadi insya Allah kalau kalian benar-benar mau update skill kalian, mau ikhtiar benar-benar, insya Allah bisa cepat bekerja.
Bagus Muhammad, mungkin sampai di sini aja video obrol pulang kerja hari ini. Sorry banget jika ada salah-salah kata dan ya mohon diwajarkan ya. Gue udah ngomong lebih dari 9 menit. Kalau kalian belum follow, belum subscribe channel gue itu keterlaluan. Jadi bantu subscribe channel gue, like video ini, komen dan share di grup-grup lokal kalian atau apa dimanapun lah. Terserah, silakan kalian bantu share video ini biar video ini bisa up dan bisa viral. Oke. Bagus Muhammad, jika ada salah-salah kata mohon maaf sekali lagi ya. Dan semoga sehat selalu, bahagia selalu buat teman-teman semuanya. Dan mungkin pastinya kalau ada oknum atau siapapun yang mengatasnamakan diri gue dan bisa masukkan kalian ke pabrik dengan membayar sekian-sekian juta, jangan mau, karena gue gak ada kuasa ke situ. Dan gue mungkin insya Allah gak bakal sampai ke tahap itu, karena itu jalur yang salah, gue gak mungkin lakuin. Jadi jangan dipercaya, karena itu fix penipuan. Gue Agus Muhammad, gue hanya bantu share ulang video loker, gue hanya bantu repost loker, dan mungkin mentok-mentok gue bikin CV lamaran kerja PDF buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin, silahkan bisa DM aja ke TikTok gue atau komen di video YouTube ini. Bang, gue mau bikin loker, insya Allah kita bikin sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa jadi perantara teman-teman bisa cepat bekerja. Bagus Muhammad, mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia seperti semuanya. Semoga yang masih off job, Allah beri kemudahan untuk bisa cepat bekerja. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Gus Muhammad, see you guys.